Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahali selaku dosen pengampu pendekatan pengkajian Islam. Perkenalan, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan studi Islam dalam teori dan praktek sebagai gejala sosial budaya. Agama dalam teori dan praktek, artinya agama itu mempelajari agama Islam dapat melalui satu, naskah dan sumber-sumber ajaran agama Islam. Yang kedua, isi dari naskah agama yang ada, misalnya dalam Islam membahas mengenai Al-Quran dan isinya, kritik atas terjemah orang lain, membahas mengenai kitab tafsir atau penafsiran orang lain, membahas tentang kitab hadis, dan naskah-naskah sejarah agama. Itu dikatakan Islam sebagai teori. Islam sebagai teori dan gejala sosial dapat dijelaskan melalui satu, Islam wahyun ilahyun. Artinya, Islam itu adalah kitab suci atau berdasarkan pelaksanaan ibadahnya berdasarkan pada wahyu Allah. Yang kedua, Islam sebagai gejala sosial, artinya perilaku keagamaan seseorang dipengaruhi atas tingkah laku masyarakat. Sebagai contoh, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di wilayah Kudus itu tidak menggunakan sapi, tapi melainkan kerbau. Ini karena apa? Gejala sosial yang ada di situ akhirnya tidak memperbolehkan orang Islam berkurban menggunakan sapi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghargai sosial masyarakat yang beragama Hindu. Karena apa? Islam datangnya sebelum agama Hindu. Islam datangnya setelah agama Hindu dan Buddha. Sehingga perilaku keagamaan itu harus menghargai tradisi-tradisi yang ada tanpa harus mengurangi nilai dari ibadah seseorang. Yang ketiga, Islam muncul karena budaya. Jadi perilaku beragama karena akulturasi budaya. Satu contoh lagi yaitu kita bisa melihat simbol-simbol agama Islam itu dipengaruhi oleh agama lain. Contoh adalah Menara Kudus. Gapura Menara Kudus itu menyerupai pintu gerbang atau gapura pura. Ini menunjukkan bahwa memang budaya Hindu itu berpengaruh pada perilaku atau simbol-simbol keagamaan terutama agama Islam. Islam sebagai teori dapat diartikan sebagai pengkajian Islam berdasarkan kitab Al-Quran. Islam dijadikan sebagai wahyu. Dan dalam pengajian itu, bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana cara kita menentukan jenis-jenis bacaannya, dan apa kaitannya dengan bacaan sebelumnya, atau bisa dikatakan sebagai asbabun nuzulnya, yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Itu dikatakan Islam dikaji sebagai teori semata. Ritual Islam berawal dari gejala sosial. Salah satu contoh adalah yang kita bisa melihat sekarang itu di Jawa Timur sudah ada usul agar pabrik beroperasi itu selama 24 jam. Karena pabrik beroperasi selama 24 jam, sehingga ada wacana sholat Jumat itu diusulkan secara bertahap, yaitu ada pukul 12, 13, dan 14. Dalam kenyataannya itu sudah berlaku, cuman tidak dibukukan. Salah satu contoh, kita bisa melihat fenomena tersebut terjadi di dunia nyata kita. Ada satu masjid yang melaksanakan ibadah sholat Jumat jam 12. Di masjid yang lain lebih dari jam 12. Begitu pula masjid yang lainnya pun akan melaksanakan sholat Jumat lebih dari itu. Ini kan berarti fenomena tersebut sudah berjalan. Ini kan menunjukkan bahwa Islam itu ritual Islam berawal dari adanya gejala
sosial tersebut. Terus yang kedua yaitu ritual Islam lahir dari budaya. Salah satu contoh lagi yaitu tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-7, ke-3, ke-40, ke-1000, ke-100. Dalam prakteknya, meskipun itu adat itu ada sejak zaman dahulu, tetapi dalam pelaksanaan sebagai orang Islam, dalam upacara tersebut diisi dengan tahlil, zikir, dan berdoa untuk mendoakan arwah yang telah mendahului kita. Itu berarti menunjukkan Islam lahir sebagai budaya. Pendekatan studi Islam dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya yaitu pendekatan secara teoritis, praktis, sosial, dan budaya. Perbedaan pendekatan dalam mempelajari Islam akan berpengaruh pada cara pandang dan mengimplementasikan Islam dalam kehidupan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.